untuk apa kau syutingan? Kan mereka nggak bisa jawab. Rumah masih biasa, gitu, fasilitas masih kayak ngono kuwi. Terus alat juga tidak update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya guys ya, Tarek lah, atau itu kemarin kan sudah trending katanya. Kali ini saya bersama Mas Aditras ingin menanya sesuatu dan sekaligus mencari tahu gimana dia kok bisa sebanding ini, sesukses ini guys. Oke, langsung saja guys ya, kita simak wawancara kita berikut ini. Sebut takoni opo? Mas, gimana kok motivasi sejarah motivasi gimana Mas dari awal sampai tuntasnya? Tuntas. Ya. Jadi ini bahasa Jawa karena kan sebenarnya kan saya dulu ke barat-baratan tapi kesini wong Jawa itu luar biasa. Jadi saya pakai bahasa campuran sebisane. Dulu itu multipos itu pas saya kuliah semester 2. Semester 2 itu mungkin tahun piro ya? Saya SMA lulusan tahun 2001. Semester 2-3 saya bikin video. Jadi bikin video itu bukan juga tidak terencana. Jadi hidupmu toh itu kalau terkonsep, menurut saya malah nggak jadi. Jadi kadang konsep kita, kehidupan kita konsep itu sebenarnya kadang kita itu tidak melibatkan Allah ya, tidak melibatkan Sang Pencipta, Sang Memberi rizki. Nah manusia itu orang-orang modern saat itu memang kayak gitu. Jadi dikatakan orang liberal. Jadi kalau kita nggak kerja ya orang untuk duit. Nah, kan ngomong apa mau temanya apa depannya? Sejarah. Oh sejarah ya sejarah. Jadi sejarahnya semester 2 saya bikin video dan itu tidak ada perencanaan, tidak ada rencana. Jadi saya semester 2 saya orang idealis karena saya kuliah. Saya dulu kerja siaran, SMA itu siaran, terus masuk kuliah rodok moh gitu. Jadi aku mau kegiatan apapun, kuliah ini penting masa depanku gitu. Orang-orang apa namanya ya orang-orang liberal, kalau nggak kuliah rak sukses, kalau nggak kuliah ora iso kerja gitu. Pikiran-pikiran liberal. Jadi akhirnya saya kuliah, saya buang semuanya dari kerjaan ini, saya buang, saya kuliah. Saya semester 2 sudah bosen. Semester 2 sudah bosen, kuliah ini ya, kuliah ora mutu gitu ya. Jadi menurut saya gitu ya, kuliah ora mutu. Mosok kayak kuliah sama SMA itu lebih menurut saya lebih bagus SMA ya. Karena kuliah kan diulangi lagi. Ada kewarganegaraan, ada pelajaran Pancasila, bahasa Inggris dasar. Dan ini bosen tenan. Semester 1 semester 2 akhirnya saya sama teman-teman memang ada kelompok, ya bukan kelompok ya geng lah gitu, tapi geng bukan geng motor. Geng ngrumpi nongkos gitu. Jadi nongkos ki kerjaannya ki ngrumpi dan kayak gak neng dibahas. Akhirnya main game. Dolanan program anyar kita belajar. Kita pelajari program. Lah, itu ada program editing juga. Salah satu teman. Kebetulan juga saya dapat tantangan ada tetangga, bukan tetangga sini, tetangga yo pokoke wong Demak itu. Suruh ngedit ke. Dia dari Arab, punya kamera, suruh ngedit ke. Karena saya kuliah komputer, dikira kuliah komputer ki iso kabeh. Oh. Padahal yo gedeng kabeh soalnya. Soalnya kan pelajaran multimedia gak eneng. Pelajaran multimedia enggak ada sama sekali. Akhirnya karena saya tertantang, saya ngobrol ke tim saya, kanca-kanca ngedit iso ana sing iso ora gitu. Di antara 3-4 teman saya ana sing iso ora. Oh, saya iso di. Terus aku yuk arah carane piye nglebokke handycam ke kamera gitu. Zaman dulu kan style di capture ya. Di capture manual ora sekarang. Sekarang kan di copy paste ya. Sekarang dulu di capture. Nah, saya nanya, "Oh, carane ngene." Terus alatnya pakai opo? TV tuner. Saat itu cut capture itu mahal. Kayak Pinnacle dan lain itu mahal. Harganya bisa 3 juta, 4 juta saat itu. Saat itu aku mangannya cuma 2.000. Di kuliah nang warteg kadang nang depan itu 2.000 wis fantastik gitu, sudah spesial itu. Berarti 2000 dulu dapat semua Mas ya? 2000 itu udah wis wareg istimewa. Wah, istimewa. Istimewir gitu.
Nah akhirnya tertantang, saya tanya teman, saya beli kapternya di mall. Saat itu Matahari itu masih tren untuk beli alat-alat kayak gitu. Terus saya di rumah saya pelajari, besok saya nerima job. Saya belum bisa ngeprint gitu, ngeprint label cover piye carane. Akhirnya saya ngeprint, saya beli printer yang saat itu masih hitam putih, yang warna murah, mahal ya saat itu. Terus akhirnya saya bikin itu dan konsumen pertama saya itu puas. Nah itu yang memotivasi saya. Berarti ini tok wis apik ya gitu. Padahal ini rumah saku elek gitu. Nah, besok tak apik kene. Akhirnya konsumen langganan itu sudah ada dan karena saya main radio amatir break-breakan. Nah, itu akhirnya kan kesebar. Daerah Jepara, daerah Kudus, daerah Semarang, daerah Demak. Akhirnya saya menerima editing. Dulu awalnya di dalam kamar. Di kamar. Saya terima di kamar, nggak punya tempat studio kayak gini. Di kamar. Oh ya iki studio coy, iki belum kenalan ya. Iki nak kenalke sekalian. Jenengmu sapa mau dikenalke? Taruda. Oh, nama kerennya? John. Johnny. Pak John. Oh, Pak John. Pak John ini kru baru gabung dengan kita 1 bulanan. 1 bulan ini. Oh, gajian kok. Bulanan 1 bulan ini. Jadi dianya kan tidak tahu sejarah Multipos dan ini juga sekalian video ini bisa ditonton oleh anak-anak yang magang di sini. Jadi anak magang dari dulu sampai sekarang. Dulu kan saya tulis di blog ya, di website saya tulis sejarah Multipos karena salah satu materi yang dicatat oleh anak magang untuk laporan itu sejarah bener toh? Dulu pas magang sejarah video kan, sejarah studionya kan. Nah ini nanti buat tempat anak-anak yang magang nanti lihat video ini. Nanti tak upload di YouTube ini. Nanti jadi kalau dia nanya sejarah-sejarah biar nonton video ini sampai akhir. Sejarahnya dia dirangkum dewe, maksud aku sing ngerangkum dewe kan ya aku. Gitu. Nah itu sekalian sejarah. Tekan di mau. Nah, tekan itu tadi. Apa? Brand. Oh ya, jadi saya punya temen dulu namanya Takur Sing dulu. Nah, itu pertama kali Takur Sing kan nggak gabung dengan saya. Dia isi dolanan manuk kayak. Manuk asli lho, ora manuk sing kuwi, manuk asli. Iya. Nah, itu Istakur kan radio amatiran, jadi masih seneng nge-break di frekuensi 3 meter band, 2 meter band. Nah, karena dia itu teman saya, jadi saya dimarketingi, iklan-iklan kayak gitu. Akhirnya banyak yang langganan tempat saya, langganan ngedit di kamar. Jadi kalau ada orang, saya ajak ke kamar saya. Kamar ono komputer siji tok, lesehan nang ngisor. Saya ngedit di situ dan itu dianggap keluarga itu bukan pekerjaan tapi kayak dolanan. Nah itu nanti ono kelanjutannya sampai saiki, jadi rungokke sampai selesai. Nanti tahu bahwa sebuah usaha bisnis itu runtut gitu loh, gak eneng orang ujuk-ujuk blek jadi nggak mungkin. Melalui proses. Berarti harus gini mas ya, apa itu sedikit demi sedikit mas ya? Menjadi bukit. Ya. Nah, bukit semakin tinggi semakin indah. Ya. Bayangke apa gue? Ngopi dulu mas. Nah jadi awalnya itu di kamar, nong kamar, enggak orang nong di nong kamar, asli nong kamar. Wong teko, kadang sungkan kan cuman ngeke kaset, tak proses di kamar. Ada yang datang nonton ke kamar. Jadi kamarku tuh kayak apa apartemen kalau saya lihat. ada kasure, terus ada tempat komputer, ada meja. Ada ini tambah siji nih, no akuarium nang kamar. Pokoknya keren lah. Ya itu akuarium untuk apa mas fungsinya mas? Menyejukkan pikiran. Nah, ketika malam itu koyok seakan-akan kita itu ada di pegunungan, kerojokan suara, duduk kan ada suara gelembung-gelembung. Ono suara nih terus ono suara, ono pemandangane kan akuarium kan ono lampune. Nek turu mbek ngeti ketok padang, ketok apa jenenge iwak iki rasane iki wis awake dhewe ono koncone. Sejuk. Dan dulu di kamar itu pasti ada radio. Jadi radio itu menemani. Radio itu radio politik kalau saya. Radio politik. Radio informasi lah. Kalau zaman dulu kan ada radio. Sekarang kan radio Idola, kalau Semarang Idola, El Sinta. Saya seneng radio informasi. Jadi paling enggak itu setiap hari saya dapat informasi. Jadi walaupun usia muda tapi informasi enggak kalah lah, gitu. Berarti ya, usia muda harus kita banyak informasi gitu. Jadi enggak cuma ngerumpi informasi yang dangkal gitu, tapi informasi luas.
apa nih negara iki nek ora durusi sanom sebenarnya. Jare koyo ngene iki harusnya dadi presiden. Lah wi pertama nang kamar tahun 2000 masih kuliah semester 2 sampai akhir baru berpikir bikin ruangan. Ruangan dulu, ruangan di samping. Apa ngerti enggak zaman dulu nang samping rumah? Iya, ya. Nah, samping rumah itu tak bikin kantor ya, studio. Tapi itu studio pertama kali kalau di Demak ada lagi. Kalau di Demak itu ada namanya Mandiri Vision zaman dulu. Ya, pokoknya termasuk yang punya studio lah, nggak gabung sama rumah. Kalau Mandiri Vision sudah ada studio lah. Tapi yang lain kan kayak di rumah kan tukang syuting biasanya kan plus rumah plus kerja dan lain-lain. Tapi kita sudah membuat studio di pinggir rumah, di samping rumah. Tujuannya biar aku dianggap aku kerja gitu loh. Hanya pengen dianggap baik. Sudah tak kasih AC saat itu, sudah tak kasih ada karyawan, lalu sudah ada komputer banyak, ada ruangan depan, tengah, belakang itu sudah. Memang semuanya itu saya brand sebagai kayak perusahaan gitu. Kalau mungkin orang-orang yang lain membuat video syuting hanya sekedar rumahan, kalau saya pengen saya minimal itu kayak perusahaan kecil gitu. Jadi harus ada ruangan, harus ada tempat kerja, ruang tamu juga harus ada, ruang editing harus ada, ruang dalam juga harus ada, semua harus ada. Biar ya memang harus ada brandingnya, harus bagian marketing siapa, bagian editing siapa, bagian lapangan siapa. Enggak ditembak semua rata. Ya teman-teman kan biasanya kalau syuting tembak rata. Akhirnya misalkan namanya Teguh syuting, namanya kan Teguh, orangnya Teguh jengene. Kalau dia nggak datang, ya nggak jadi Teguh syuting. Kan gitu. Jadi brandingnya itu dan nggak akan lama. Jadi kalau saya sah saja untuk mengganti karyawan, karena yang kita jual tidak orangnya, tapi namanya. Wah itu. Dijual tuh brandingnya. Brand. Jadi nama harus dijaga. Itu tahun 2000 berapa mau kuliahku 2001 sampai 2003 2004 mungkin ya. 2003 2004 dan masih tidak dianggap sebuah pekerjaan. Ini saya hanya bukan motivasi, ini saya ngerungokke termotivasi pun enggak kan enggak dong gitu. Jadi saya enggak mau memotivasi, saya hanya memberikan informasi. Nah, terus kenapa kok sampai saya lanjutkan pekerjaan ini? Awakmu ora takon tak jawab dewi. Kenapa kok sampai saiki koyo ngene iki tak teruski gitu ya. Karena ketika dulu saya mau menikah itu sebenarnya sudah gonjang-ganjing. Takut cara Mas? Bukan, saya enggak penakut saya pemberani. Lah kok gonjang-ganjing itu kena maksudnya apa? Gonjang-ganjing orang ya, keluarga. Jadi keluarga arep kawin mosok ora kerja. Dianggap enggak kerjaan itu, dianggap enggak pekerjaan. Kok ora kerja? Terus arep kawin terus dipakani opo gitu. Terus saya suruh daftar. Saya daftar di bank. Diterima wong pinter. Diterima saya di bank. Cuma saya enggak ambil, hanya ngetes aku pinter ora gitu. Kenapa kok ada Mas diterima dan tidak diambil? Loh. Menurut kakak saya jadi Mas Santo itu suruh wis ke kuliah coba masuk perusahaan Arab kawin ki ora main-main, kawin ini tenanan, ora dolanan. Kowe daftar lamaran pekerjaan. Nah, aku daftar. Nah aku wong pinter kan gampang mlebu itu. Aku mlebu, iso mlebu. Iya, saya diterima. Jadi yang antri itu banyak dulu. Yang antri daftar itu banyak, ada 70 orangan, tapi ndelalah saya diterima. Dan pertanyaan-pertanyaan yang ditanya itu teknis. Teknis itu sudah hafal di luar kepala. Kalau saya kan dulu kan sebelum jadi bermain video syuting semester 1 itu saya udah bosan dan saya kerja jadi teknisi komputer. Jadi saat itu yang dibutuhkan perusahaan itu teknis. Jadi perusahaan yang kira-kira komputer rusak, gak mudeng, program sederhana dan lain-lain sebenarnya. Saat itu kan IT masih cetek lah gitu lah. Jadi saya mudah lah masuk. Jadi saya udah diterima ACC, sudah selamat tapi saya dari kecil lagi wah kita kok ora main gitu. Enggak menyakitkan Masnya. Ora main karena kan waktunya berangkat pagi pulang sore. Dan saya di video syuting kan udah lumayan. Penghasilan saya bisa berkali lipat dari itu. Dari gaji bank itu. Ya walaupun tukang syuting saat itu kan kalau saya kan masih tidak pasti
bulan ini oke, bulan besok kosong dan lain-lain gitu. Tidak pasti. Musiman. Dan sebenarnya kalau masalah pekerjaan saya sebelum itu pun keluarga nggak tahu kalau saya habis lulus kuliah itu saya ditawari dosen juga. Wong pinter. Ya kenapa kok tidak diambil itu Mas dosen Mas? Ya karena idealis kan. Saat itu kan saya otak liberal. Jadi nek ora kerja ora mangan. Nek ora kerja ora sugih. Nek ora kerja ora entuk duit. Akhirnya kan nilai-nilai giving ya, nilai-nilai sosial kan nggak tak mikirku hanya duit, logika ya kan gitu. Nah orang ini, dan itu saya semester 4, semester 5 itu sudah menikmati hasil. Saya udah kaya raya kalau hitungan anak mahasiswa loh. Hitungan anak mahasiswa yang tanpa jauh orang tua, saya udah kaya. Uang saya banyak. Dari mana itu Mas? Ya dari kerja toh coy. Oh coy. Dong kan saya kan semester 2 kan sudah kuliah, sudah nyambi video kan. Jadi saya memaksimalkan kerjaan, walaupun sebenarnya saya nggak nominal uang itu nggak begitu tertarik, tapi tertarik dengan karya. Sudah mulai happy lah dengan karya, bikin kayak gini seneng. Jadi kuliah kadang saya jarang berangkat. Males tuh? Enggak males. Waktunya. Waktu. Jadi teman saya bilang titip absen gitu. Kalau teman-teman nggak berani titip absen, saya berangkat tapi agak telat. Misalkan kuliah itu jam 10 mulai sampai jam 1, ya saya jam 12 lah gitu. Wong pinter tapi masih bisa ngikuti gitu, wong pinter. Ngikuti. Saya IPK saya nggak terlalu rendah. Saya IPK saya menengah ke atas. Dan saya kuliah 3,5 tahun. Jadi hitungan saya mahasiswa goblok ya ndak. Gendeng ya ndak. Goblok ya ndak, gendeng ya ndak. Pinter. Pinter nggak begitu pinter. Karena kalau saya pinter kan hanya bidang-bidang tertentu. Jadi kalau kuliah teori itu menurut saya hampir nilai saya kurang memuaskan lah, tapi masih toleran, artinya C plus B itu masih toleran. Tapi kalau praktikum saya A semua gitu. Jadi memang orang pinter. Jadi dosen itu saya tolak karena alasan tadi, video itu nyenengke untuk duit, ora pikiran, ora mutek. Saya kuliahnya kan di komputer, di program sebenarnya. Program itu kan coding. Kayak awal mulai kan Visual Foxro, Visual Basic kayak gitu ya. Coding. Dan itu bikin ngilu sebenarnya. Ngilu kalau ngilu gitu ya. Apa ya? Linu. Aduh. Linu. Bukan pusing, bukan linu. Jadi pekerjaan yang paling oke itu pekerjaan yang tidak membebani kita. Ketika kau bekerja tapi tidak ada beban, itu pas. Kalau masa rizki nanti jangan pikirkan. Kita hidup ini bukan orang tidak punya Tuhan, karena kita mikirkan punya Tuhan. Saat saya kuliah itu nggak begitu kenal. Ya saya sholat jendit, tapi kan tidak memahami sampai ini. Ya sampai segitu. Jadi rizki ini harus jadi titik ini. Sebenarnya kan enggak. Kita bekerja dan rizki itu beda menurut saya. Rizki dan kerjaan itu berbeda. Kalau dulu kan sama. Nah, dulu. Jadi rizki bekerja itu kewajiban. Kalau rezeki itu urusan Gusti Allah kan ngono. Kayak kita sama suami istri berbuat itu kewajiban. Dana terserah sing kan ngono kan. Lha pas kan gitu, kita enggak memikirkan loh. Berbuat langsung mikir aku dana anakku piye ya? Ayo pora ya, wedok lanang kan enggak. Saat berbuat ya wis nikmati. Jadi seperti itu pekerjaan. Pekerjaan ya wis pokoknya dinikmati. Urusan nanti ya itu Gusti Allah. Nah, itu diiling-iling. Kamu kan tidak kayak saya usia-usiamu kan tidak ada informasi mengenai itu. Jadi aku nggak kenal dengan itu. Makanya nara kerja untuk duit, nara golek sing peluang bagus saya nggak. Akhirnya peluang dosen saya tolak. Akhirnya kan dosen sebenarnya kan bukan masalah karir dan lain-lain, tapi ketika kita jadi pengajar itu sebenarnya ilmu kita tularkan ke orang kita, selain kita berkah, kita juga semakin nambah ilmu. Sebenarnya itu. Makanya saya juga pernah jadi guru, coy. Oh, guru. Jadi pernah jadi guru. Di karena mana, Mas? Di SMK, SMK Multimedia. Jadi ketika itu kampus saya gagal jadi dosen karena saya tadi nggak nolak, saya terus agak-agak merenung gitu ya, mosok urip kayak ngene iki gitu. Akhirnya saya terima jadi guru, ada tawaran juga, saya nggak pernah ngelamar kerja. Wong pinter. Jadi saya nggak pernah ngelamar kerja, beneran ditawari dan dipaksa dan akhirnya oke gitu. Karena saya
menggantikan kesalahan saya yang dulu. Dan memang benar rezeki itu memang mengalir saja dari mana-mana. Begitu. Sampai ini tembusannya tadi ya, kenapa kok yakin sampai berani nikah tadi kan gitu kan. Dulu kan saya nggak berani gonjang-ganjing tadi keluarga, balik meneh iki rodok murat-marit cerita. Iya, ya apa? Nah, terus akhirnya ya bismillah. Jadi ketika saya sebelum menikah itu saya buktikan. Jadi orang desa, ya orang desa nih. Secara umum orang dianggap sukses itu ketika sudah punya mobil saat itu. Pada masa itu. Sekarang beda, mobil iso kredit, iso nyileh, iso tuku murahan kan dan lain-lain kan. Nah, saat itu belum. Saat itu orang sukses itu kalau punya mobil. Ya punya mobil, punya usaha kelihatan fisik gitu ya. Gak iso bisnis online kok ketika saat itu dikira kita punya tuyul ya. Iya. Ya misalnya aku dodolan online kayak ngene iki. Aku dodolan online kayak ngene iki, dikira udah tuyul. Wong kaya kerja apa? Duit ujug-ujug bungkusi barang apa kayak dikira menyan apa kan akhirnya. Dikira goib. Nah, saat itu memang fisik itu penting. Makanya saya sebelum menikah, sebelum tunangan saya udah punya mobil. Dari nyoteng itu. Nyalengi duit. Ya sudah biasa nyalengi duit. Sebagian teman ngarani saya pelit, tapi enggak, saya bukan pelit, tapi saya perincian. Memang dirinci karena saya harus berkembang. Jadi uang harus saya rinci. Pendapatan sekian ya kita. Oh, di manajemen gitu. Ya, di manage itu mulai kalau pengen punya uang banyak di manage. Kalau masalah pelit enggak pelit itu beda. Teman saya banyak saya jajake. Tapi mungkin sing ora ketemu saya kan dikira pelit gitu. Tapi enggak. Kalau saya memang saya alokasikan karena dari dulu saya udah belajar mengenai manajemen itu penting ya. Kalau kita mau berkembang dengan modal yang sedikit ya harus wajib dengan itu. Gitu. Kalau enggak ya kita kosong. Hancur kan. Ya enggak cuman hancur kan banyak sekarang usaha tukang syuting yang udah bertahun-tahun kalau ditanya untuk apa kau usaha syutingan? Kan mereka enggak bisa jawab. Rumah masih biasa. Gitu, fasilitas masih kayak ngono kuwi. Terus alat juga enggak update gitu. Sing deh. Ono WA. Apa sah? Ngopi dulu guys. Dalam. Ya nanti ya. Assalamualaikum. Keluarga. Ya kan di manajemen keuangan. Tukang syuting kok kenapa tidak begitu fasilitas tidak memenuhi. Nah, apa kekurangannya itu? Banyak memang tukang syuting yang lama yang hancur. Bahkan di Demak itu kalau ditanya-tanya itu tukang syuting ya ngomongin tukang syuting orang videographer lah kan keren ya. Videographer sing bangkrut karo sing ndak. Kebanyakan banyak yang bangkrut yang lama-lama ya, orang lama. Sampai sekarang dia sudah ekstensinya sudah nggak diakui. Tergantikan dengan orang-orang baru. Nah, kenapa saya bisa bertahan? Ya karena kan saya update jadi orangnya. Jadi saya kalau ketika orang berpikir tahun depan, saya mikirnya udah 3 tahun yang ke depan. Bukan saya sok-sokan, tapi memang seperti itu. Ketika orang belum kenal HD, saya udah kamera sudah ganti HD semua. Mixer pun saya udah punya HD sebelum populer. Misalnya populer tahun ini, 3 tahun yang lalu saya udah punya. Bahkan 5 tahun saya dulu sudah punya, tapi memang saat itu dicaci, wah mau rak payu, mosok DVD gambar kayak gini harus pakai ini. Saya digitukan, tapi saya santai saja karena saya ya tahu lah karena saya orang IT kan sudah tahu perkembangannya. Kayak perkembangan komputer sudah cepat kayak gitu, baru dari 486 jadi sekian jadi. Dan saya tak tahu harga dan pasarnya. Ketika kita tidak punya kompetitor, kita itu bermain harga seenaknya. Jadi ketika itu nggak ada orang-orang nggak tahu paham mengenai video menggunakan SLR ya, di SLR zaman saya itu. Sekarang kan pakai mirrorless. Saya semau-maunya membuat harga. Orang lain mungkin masih per keping 300.000, 250. Saya udah paketan 5 juta, 6 juta, bahkan sampai 15 juta. Saat itu, tapi sekarang kan karena persaingan luar biasa ketat, ini semakin menurun malah. Karena orang yang baru-baru muncul dengan dalih
promo dan lain-lain, akhirnya konsumen kan ikut goyang. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita pengen maju ya kita harus melihat ke depan 3-4 tahun yang ke depan. Jadi kita harus tahu, konsumen juga kita yakinkan. Begitu coy. Dan dulu tadi ya aku nak cerita kira kosong. Kenapa saya yakin dulu ya? Yakin tak buktikan dengan beli mobil tadi. Terus saya tunangan. Terus saat itu pun istri masih kuliah lagi. Masih sekolah lagi, sudah lulus, usia saya udah sarjana, tapi kan profesinya kan belum. Nah, tak tanggung dah. Nah, pembuktian loh, ini pembuktian. Jadi itu sebuah tantangan sebenarnya. Bukan kok saya tantangan hidup berarti Mas itu. Gimana? Tantangan seorang. Iya, tantangan hidup seorang laki-laki. Jadi membuktikan saya bisa nggak dengan profesi video ini nyekolah kayak gitu. Nyekolah kayak profesi, kan lumayan mahal kan. Alhamdulillah bisa. Ya, jadi ketika sudah lolos ujian depan itu, ya enak-enak wae. Semua keluarga sudah istilahnya sudah mendukung kan. Oh, berarti ini kepekerjaan karena sudah tuntas. Enggak cuman nguliah ke istri saya, saat itu pun saya kuliah lagi. Kuliah lagi. Iya, saya dari tukang syuting yang murni kuliah sampai 3 kali saya. Dan mungkin kuliah pertama kali kan di kuliah ke orang tua memang. Ya, di kuliah ke orang tua. Yang kedua kuliah sendiri, ketiga kuliah sendiri. Dan setelah saya kuliah ini juga berpikir bahwa bisnis video syuting ini tidak hanya sekedar konvensional kita nyoteng nang tukang manten dan lain-lain. Ya. Tapi sebenarnya ada yang kita ambil selain itu, ya. Misalkan kita bisa dapat produk, kita dapat dibayar orang dari ya seperti dan lain. Akhirnya kita kan membentuk lagi yang namanya Demak TV. Nah, Demak TV ini kan sebenarnya brand kita untuk Demak di pemerintahan dan streaming sebenarnya. Dan kita jadi istilahnya jadi garda terdepan sebelum kota-kota lain ada. Sekarang ada Demak Kudus TV, Purwodadi TV dan lain-lain. Kita sudah 2 tahun yang lalu mungkin sudah maju duluan, iya. Karena banyak pikiran-pikiran kita yang sebenarnya ke depan gitu. Dan ini juga saya banyak pikiran mengenai ini, makanya tapi kan tak empat kan, nggak mungkin saya publish karena dipublish nanti akhirnya nggak kejadian karena orang-orang sudah kesana semua gitu loh ya. Jadi kita juga harus update ilmu, update informasi, update alat dan lain-lain. Begitu sejarahnya sampai sekarang. Mungkin jadi Multipos sudah jadi tahun 2003, kuliah 2001 coy, 2003, 2002 sampai sekarang berapa tahun nih? 2003 sampai sekarang berarti 17 tahun. 17 tahun ya, usiamu ya? Usiamu berapa? 18. Nah, kurang setahun nih usiamu aku usaha. Maaf saya tanya lagi, kan dulu kan pernah ada omongan orang-orang sini sih, itu pertama kali itu Multipos membuat menyoting video itu dengan handycam dan pertama itu kaset barongan. Itu apakah benar itu Mas? Boy ya lali ya aku. Dulu memang handycam. Dulu tuh handycam itu ceritanya gini. Saya itu orangnya nekat. Jadi saya kuliah terus semester 2 saya pinter ngedit dulu. Setelah saya ngedit, kira ada dikembangke ora oke gitu. Terus ada orang tua, petinggi kalau bahasa orang Jawa Jepara itu petinggi. Petinggi kan kepala desa ya. Petinggi Pak siapa namanya saya lupa. Itu ke sini sering ngajak saya cari kamera. Ayo Mas, cari kamera. Diajak-ajak terus akhirnya beliaunya ngomong, Mas Adi kalau nggak dikembangkan, awakmu mungkin rugi. Jadi Gusti Allah ngeki sampean keahlian kayak ngene iki nek ora dikembangke sampean ora duwe rasa matur nuwun karo Gusti Allah. Mungkin iki dalane gitu. Nah, itu tak pikir-pikir, oh iya itu. Merenung ya. Nah, terus akhirnya saya beli handycam dan itu pun kredit, coy. Kredit. Ora makanya kadang-kadang orang mengatakan, "Lah kayak wong tuane duwe yo." Enggak, saya kredit mulai kecil. Jadi saya enggak mengandalkan orang tua. Nah, karena dianggap main-main itu kan omongnya betul. Dianggap main-main, tidak sebuah pekerjaan. Saya kredit handycam
Handycam saat itu harganya 3 juta 4 juta lah. Nah terus saya kredit 1 bulan itu 450 ribuan lah. Nah itu dapat dari ngedit itu. Saya ngedit, saya nyoteng itu kan saya anggap satu tempat untuk duit lah, game bayar gue selesai. Karena saya kan masih gondel orang tua kan, istilahnya makan minum kan, saya masih gondel kan, belum mandiri kan istilahnya. Jadi saya masih peluang banyak untuk nabung duit. Jadi saya ngangsur itu sampai 2 tahun itu. Baru selesai. Akhirnya setelah selesai di camp muncul kamera yang gede, panggul itu. Sony itu. Bukan Panasonic kamera itu. Ya, MD saat itu harganya 11 jutaan. Saya orang nekat lagi. Saya jual motor. Saya belikan itu, lalu saya kredit motor lagi. Jadi istilahnya kredit lemparan. Jadi motor saya jual, beli kamera itu, sisa 2 juta atau 1,5 juta saya buat DP motor, saya kredit motor. Orang-orang nggak tahu asal jauh, saya mulai mandiri. Jadi sekolina mandiri. Karena ya mau kuwi, mikirku kan radikal zaman dulu. Mikirku kan orang kerja orang untuk duit. Jadi ya mikirku pokoknya golek duit ge nutup utang. Jadi saya sudah terbiasa memanage itu keuangan. Kita akhirnya beli kamera gede, terus nabung dapat beli ini, dapat beli ini, dapat beli. Akhirnya saya senang dengan alat-alat. Terus saya bikin zaman dulu website kalau semester saya kuliah S2 itu baru saya terpikirkan mengenai bisnis online di bidang IT. Jadi saat itu saya bikin juga diy-banget.com itu. Alat equipment. Jadi setelah saya beli alat itu, terus akhirnya termotivasi loh. Kayak ngene iki gawe iso kan gitu. Misalnya slider cam yang kita beli harganya 3 juta 4 juta, tapi gawe dhewe ngene iki cukup lah 1 juta ke bawah gitu. Akhirnya kita bikin, yang bikin bukan saya hanya desain, perencanaan, kita ke ahlinya, ke tukang-tukang semua. Saya suruh bikin kayak gini bisa enggak, bisa kita bikin. Terus Jimmy Jeep juga gitu, kita beli Jimmy Jeep tuh mahal saat itu, bekas aja 50 jutaan lebih. Kita modif, kita duplikat, terus kita jual. Saat itu kita jual 25 juta dan lain. Akhirnya memang berkembangnya di sana karena saya orangnya kan ada orang sing royal cewek, royal pacaran, saya royal alat. Ya alat saya banyak sampai di gudang itu kabel-kabel kan oke banget kan itu. Sampai box dan macam-macam. Karena saya memang royal alat. Alat itu saya beli semua. Sampai sekarang. Tapi rodok tak empet-empet ini karena kan punya anak, punya istri kan agak rodok piye ya. Mendolimi mereka kalau misalkan lagi ada duit tapi saya beli alat gitu. Nah, itu beda nak duitnya menumpuk-numpuk ya, ratusan juta saya sak senenge dhewe, yang ini stok untuk makan bertahun-tahun ada gitu. So, karena kan berjuang terus saya kan, bikin studio ini juga sendiri. Terus invest tanah, invest kerjaan yang lain saya tambah. Nah itu kan juga butuh modal, butuh waktu untuk melebarkan. Semua usaha kan nggak ujuk-ujuk. Ya kita modal nentean tahun ini, terus tahun depan sudah balik modal dan jaya kan nggak mungkin. Jadi perlu timing ya. Jadi timing ya. Makanya pekerjaan yang dianggap sudah jalan itu sudah melampaui 5 tahun. Misal bapakmu kerja apa ditanya, kerjamu udah berapa tahun pak? Udah 10 tahun, udah jalan itu. Pokoknya secara umum itu orang yang melakukan pekerjaan setelah 5 tahun dianggap sudah istilahnya mapan 5 tahun. Jadi kalau ada tukang syuting baru-baru 2 tahun 3 tahun kok dia merasa jaya, itu belum. Karena nanti akan naik turun, belum mengalami kamera rusak, terjadi masalah di jalan, terjadi kru bermasalah dan lain-lain. Pasti ada masalah. Dan setelah 5 tahun biasanya seorang sudah melampaui itu. Nah, melampaui problem-problem itu. Karena semua kehidupan, kerjaan, cinta, rumah tangga itu mesti ngalami kayak itu. Sekolah pun ngalami kayak ngono toh. Iya, memang. Pernah dibully, pernah disakiti, ya. Wis ngono kuwi. Pernah dihukum, pernah dijewer. Wis ngono wis dinikmati. Nah, sampai sekarang alhamdulillah syuting tetap jalan,